Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan membuat program yang akan menampilkan menu makanan, minuman, dan meminta pengguna membeli pesanan, lalu menghitung total harga yang harus dibayar. Oke, pertama-tama di sini kita akan membuat sebuah file baru, di mana file ini akan kita namakan dengan kasus restoran sederhana. File ini akan kita save dengan tipe file yaitu Python atau .py. Setelah membuat file baru bernama kasus restoran sederhana, di sini kita akan menuliskan def tampil menu, di mana kata kunci def digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi di Python. Nah, di sini kita akan kasih nama fungsinya yaitu tampil menu dengan tanda kurung, di mana menunjukkan bahwa fungsi ini tidak menerima parameter. Kemudian, kita akan menuliskan print menu, makanan, dan minuman. Di mana nanti di output kita akan menampilkan list makanan dan minuman yang ada di dalam restoran ini. Setelah itu, kita juga akan menggunakan fungsi print untuk menampilkan list daftar makanan yang ada di restoran ini. Misalnya, untuk list daftar makanan yang pertama yaitu ada mie ayam. Di sini kita juga akan menambahkan keterangan harga. Misalnya, harga seporsi mie ayam itu Rp15.000. Kemudian, untuk menu selanjutnya, agar mempercepat dalam penulisan, kita cukup copy dan paste lalu mengganti isi dari daftar menu yang tadi. Misalnya, di sini yang kedua, kita memiliki menu sate dengan harga Rp12.000. Kemudian, kita juga memiliki menu ayam bakar. Di sini untuk menu ketiga kita memiliki menu ayam bakar. Di mana untuk ayam bakar itu seharga Rp20.000. Selanjutnya, untuk minuman, di sini kita memiliki es teh. Kita memiliki es teh dengan harga Rp5.000. Fungsi-fungsi ini hanya menampilkan teks tanpa mengembalikan nilai apapun. Kemudian, kita memiliki fungsi yang bernama def hitung total, di mana fungsi ini memiliki dua parameter yaitu pilihan menu dan daftar harga. Artinya, saat fungsi ini dipanggil, kita harus mengirimkan dua data tersebut. Kemudian, baris pertama pada fungsi ini yaitu total sama dengan 0, di mana variabel total akan digunakan untuk menyimpan jumlah akumulasi data semua pesanan. Selanjutnya ada perulangan, yang artinya untuk setiap elemen nomor di dalam list pilihan menu, kita akan menjalankan blok kode di bawahnya. Kemudian kita memiliki baris indeks sama dengan 0 dikurang 1, yang artinya karena di menu nomor dimulai dari nomor 1, tetapi di list Python, jika pengguna memilih nomor 1, maka indeks yang dipakai adalah list sama dengan 0. Kemudian kita akan mengecek apakah indeks valid. Jika iya, maka program akan menambahkan harga dari menu yang dipilih ke variabel total, di mana daftar harga dalam list index artinya mengambil harga dari list daftar harga berdasarkan indeks yang sudah dibuat.
Nah, jika indeks tidak valid, maka kita akan masuk ke else dan program akan menampilkan pesan bahwa menu nomor yang dipilih oleh pengguna tidak valid. Di sini kita menggunakan f-string sehingga nilai variabel dari nomor bisa langsung ditampilkan ke dalam teks. Kemudian kita mengakhiri fungsi ini dengan mengembalikan nilai total dengan menulis return total. Setelah mendefinisikan fungsi-fungsi, kita akan masuk ke program utama, di mana ini merupakan bagian yang akan benar-benar dieksekusi saat program dijalankan. Pada bagian ini, kita akan membuat list harga yang berisi harga untuk setiap menu, sesuai dengan urutan yang sebelumnya ditampilkan di tampil menu. Penting bahwa urutan di list ini sesuai dengan urutan menu yang ditampilkan di layar. Karena nanti kita akan mengaksesnya berdasarkan indeks. Jadi, di sini indeks dari 0 yaitu adalah 15.000 untuk mie ayam, 12.000 untuk sate, 20.000 untuk ayam bakar, dan 5.000 untuk es teh. Kemudian akan ada list kosong yang bernama pesanan, di mana list pesanan ini akan diisi dengan nomor-nomor menu yang akan diinputkan oleh pengguna. Kemudian kita akan memanggil fungsi untuk menampilkan menu, yaitu menjalankan fungsi tampil menu yang tadi sudah kita buat. Setelah tampil menu, kita akan menginput jumlah pesanan, di mana bagian input akan menampilkan pertanyaan ke pengguna, yaitu berapa banyak pesanan yang akan dipesan. Secara default, fungsi input akan menghasilkan nilai berupa string. Karena kita ingin menggunakannya sebagai angka untuk perulangan, string tersebut diubah menjadi integer dengan fungsi in. Lalu hasilnya akhirnya disimpan ke dalam variabel jumlah pesanan. Setelah tahu berapa banyak pesanan, kita akan menggunakan perulangan for i in range jumlah pesanan, di mana artinya kita akan mengulang sebanyak jumlah pesanan kali. Jika pengguna memasukkan angka 3, maka perulangan akan terjadi 3 kali, dan seterusnya. Dalam perulangan, kita meminta nomor menu untuk setiap pesanan, di mana di sini kita menggunakan input untuk meminta pengguna memasukkan nomor menu. Teks yang ditampilkan bersifat dinamis, karena kita menggunakan f-string. Di sini, kita akan menuliskan pesanan ke i ditambah 1, di mana i ditambah 1 digunakan supaya yang tampil ke layar adalah pesanan ke 1, ke 2, dan seterusnya, bukan dimulai dari 0. Seperti sebelumnya, nilai dari input diubah menjadi integer dengan integer dan dalam kurung, karena nomor menu adalah angka. Angka ini disimpan di dalam variabel nomor menu. Setelah itu, nomor menu yang dimasukkan pengguna akan dimasukkan ke dalam list pesanan. Fungsi append digunakan untuk menambahkan elemen baru ke akhir list. Jadi, setiap kali pengguna memasukkan nomor menu, nomor tersebut disimpan di dalam list pesanan. Pada akhir perulangan, list pesanan akan berisi kumpulan nomor menu sesuai jumlah pesanan yang diminta di awal. Bagian terakhir yaitu menghitung total dan menampilkan hasil, di mana kita akan menghitung total harga dengan menuliskan total sama dengan kita di sini akan memanggil fungsi hitung total yang sudah kita definisikan sebelumnya, dan kita akan mengirimkan 2 argumen, yaitu list pesanan dan list daftar harga.
Fungsi hitung total akan memproses nomor-nomor menu di pesanan dan mencari harga yang sesuai di daftar harga, lalu menjumlahkannya. Hasil perhitungannya dikembalikan sebagai nilai total dan disimpan dalam variabel total. Kemudian, kita akan menampilkan hasilnya ke layar dengan menggunakan print total harga yang harus dibayar, diikuti dengan nilai total yang sudah kita hitung sebelumnya. Kita menggunakan f-string supaya nilai total bisa langsung digabungkan ke dalam teks. Dengan begitu, pengguna bisa langsung melihat berapa total harga yang harus ia bayar berdasarkan pesanan yang ia masukkan. Kemudian di sini kita akan coba run kode yang sudah kita buat. Nah, di sini pada terminal akan menampilkan menu makanan dan minuman beserta dengan pertanyaan berapa banyak pesanan yang kita pesan. Misalnya kita memesan 3, untuk pesanan ke-1 yaitu pada nomor menu 1, pesanan kedua pada nomor menu 2, dan pesanan ketiga pada nomor menu 4. Jadi total harga yang harus kita bayarkan yaitu Rp32.000. Sekian untuk program kali ini, dan terima kasih.